Jangan beli Chery 38 CSA kalau kalian belum menonton video ini. Gue bakal bahas apa yang gue suka sama yang nggak gue suka. Jadi kemarin Chery sempat bikin geger lagi di GJAW. Event tuh sampai 3 kali. Salah satu adalah yang kemarin gue sempat bikin postingan tuh adalah Chery turun harga. Sebenarnya bukan turun harga, tapi Chery itu ada keluarin varian baru. Chery 38 CSA versi Comfort sama AWD. Tapi gue gak bakal bahas itu, gue bakal bahas yang gue suka nih. Apa yang bikin gue suka sama mobil ini? Pertama, desainnya itu SUV. SUV itu kayaknya paling diterima di masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena masih banyak jalan rusak, banjir, dan segala macam. Nah, ini looks-nya kayak gini teman-teman ya. Ganteng ya. Ganteng itu selera ya. Tapi bentuknya SUV, terlihat dari apa? Kap mesin, ya kan? Terus ada arc wheel, velgnya tuh. Ringnya juga gede banget. Ringnya 19. Cakram dalam belakang. Terus ada roof rail juga gitu loh. Dan dilihat dari samping mobil ini juga sebenarnya kasarannya nih, kalau kalian nyetir mobil ini masih cocok gitu loh. Nggak gede-gede banget, ibaratnya kalau kalian nyetir nggak disangka supir, even kalian pakai supir gitu loh. Jadi mobilnya dari tampak depan, samping, belakang, itu juga ibaratnya itu SUV banget. Terus ground clearance tinggi, kalian juga bakal lebih tenang kalau ngelewatin jalan-jalan rusak. Apalagi itu ya, kayak sering banjir dan segala macam. Yang gue suka selanjutnya adalah mobil ini, meskipun cuman 1500 cc, tapi tenaganya tuh buas banget. 347 PS, torsinya sekitar 525 Nm. Itu gede banget loh untuk ukuran mobil yang nggak gede-gede banget gitu loh. Sudah dilengkapi dengan pegas hidrolik, dapat peredam mesin juga, dan ini juga sekarang sudah ditutup rapi kayak gini. Terus pasti ada yang nanya kan, dengan tenaga segede itu pasti mobil ini boros dong. Tenang aja. Bahkan dia tuh sempat ada kayak klaim 1 liter bisa jalan 76 km/liter. Kok bisa? Jadi cara ngitungnya gini teman-teman. Pengetesan 120 km dengan mode full EV kan 90 kilo, berarti jarak yang 30 kilo itu pakai mode bensinnya. Itu cuma habis sekitar 1,57. Asumsi deh 1:19 untuk konsumsi BBM-nya. Nah, berarti 120 kilo dibagi 1,57 ketemunya 76 km/liter. In case, atau misalnya contohnya nih, kalian pakai sehari-hari. Pulang pergi cuman 70 kilo, jadi sampai rumah dicas lagi. Jadi mobil ini bisa dicas nih. Berarti literally bensin kalian nggak kepake. Nah, kalau misalkan masih bingung, nanti teman-teman bisa tanya sama Mas Andrew atau bisa test drive dulu. Halo Chery Family semua, salam kenal dengan Andrew, sales konsultan Chery Puri Indah yang bertempat di Chery Puri Indah Auto Center, tepatnya ada di sebelah Mall Chery Puri Indah. Ya, di samping Andrew ini sudah ada mobil 38 CSA yang Bapak Ibu semua bisa dapatkan dengan DP mulai dari 70 jutaan aja atau cicilan mulai dari 5 jutaan aja. Selain itu, di sebelah saya juga sudah ada Tigo Cross CSA yang Bapak Ibu semua bisa dapatkan dengan cicilan mulai dari 3 jutaan aja. Kami juga menyediakan program bunga 0% untuk 1 tahun, atau program bunga ringan, atau program TDP ringan mulai dari 15%, atau program balon 50-50. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Andrew di 0813 1924 9109. Atau Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke showroom Andrew di Chery Puri Indah untuk bertemu dengan Andrew. Terima kasih. Yang gue suka selanjutnya, kabinnya tuh berasa premium teman-teman ya. Jadi premium. Banyak banget soft touch nih. Sini soft touch. Di sini juga soft touch. Ada head up display juga. Soft touch lagi. Ciri-ciri mobil mewah ya. Soft opening, joknya udah kulit. Terus ada airbag sampai di pilar-pilar, safety belt, ada adjuster, ada kursi pijat, meskipun hanya di sebelah sini aja ya. Terus ini yang jangan sampai ketinggalan ya. Dia dilengkapi dengan tuh sunroof, panoramic sunroof ya, bukan sunroof doang, panoramic sunroof yang kalau kalian misalkan lagi nyetir dan segala macam, kalian cukup ngomong hello Chery, open sunroof. Tuh, bisa kalian perintah-perintah. Jadi kabin itu premium, termasuk 12 speaker Sony, head unitnya 15,6 inch yang sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Ini sini meter cluster juga full digital. Nih, tuas transmisi juga di sini gitu loh. Ini ada sensor yang bakal ngebaca kalau misalnya kalian ngantuk, itu ada warningnya gitu loh. Juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Total itu ada 14 ADAS. Banyak banget kan? Mobil ini sangat bawel banget. Tapi semua itu hanya ada di mobil-mobil mahal kan? Wireless charger udah ya kan? Dan tenangnya,
nggak semua fitur tuh taruh di layar, dia masih ada tombol-tombol fisik. Karena gue pribadi memang masih old school ya, nggak apa-apa ya. Kayak gini tuh, ada Eco, Normal, Sport, terus electric seat juga kanan dan kiri. Tuh, menarik kan? Nah, gue kemarin pernah ngerjain temen gue ya, pada saat dia lagi nongol-nongol, gue tutup kayak gini. Padahal sebenarnya aman. Coba sekali lagi gue tes ya. Hello Cherry. Hello Cherry. Bentar ya. Close sunroof. Coba gue tes tangan gue ya, aman nggak ya? Meskipun agak deg-degan sih sebenarnya sih. Aman ternyata ya. Nih gue mau ngasih lihat ya, ada kamera dari 360-nya nih. Bukan 360, 540 teman-teman. Round view monitor yang cukup gede, lihat ya tuh. Tuh, 540 dan teman-teman perhatiin kalau pintunya gue buka tuh. Dia indikatornya ikut kebuka. Ya kan? Keren kan? Tuh, kayak gini. Ini kelihatan dari atas seolah-olah dari kamera satelit. Tuh. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur premium ya, seperti tuh ya kan. Ada nih penghangat pendingin. Ini di semua sisi driver dan penumpang depan. Ventilasi juga sama. Nah, yang alat pijat itu cuma ada di sisi penumpang depan. Namanya Queen Seat ya. Literally untuk penumpang tuh namanya apa sih? Queen Passenger ya, Passenger Princess dia. Bener gak sih? Ya, Passenger Princess tuh, bener-bener ada di sini semua. Menarik ya. Ya kalian nggak perlu nanya ya, Android Auto, Apple CarPlay udah pasti ada di sini teman-teman. Nah, kalau tadi gue ngomongin yang gue suka, sekarang gue ngomongin yang nggak gue suka nih ya. Tapi itu preferensi masing-masing ya, ini menurut gue aja. Gue pribadi nggak terlalu suka kalau handle-nya seamless kayak gini, karena nggak tahu kenapa ya, gue lebih suka kalau ada pegangan handle kayak gitu. Mungkin selera, tapi memang secara looks pada saat ngunci dia tuh seamless. Tapi nggak tahu selera orang, ini selera gue sih kayak gitu ya. Selanjutnya yang nggak gue suka dari mobil ini, sebenarnya mobil ini nyaman ya. Teman-teman lihat deh, kabinnya itu kan gede banget nih. Mungkin kalau orang yang segede saya bisa muat untuk 3 atau 3,5. Kalau mungkin sama anak kecil bisa 4 orang. Jadi mobil ini bener gede banget, lega banget. Wheelbase-nya juga cukup oke, jarak kepala juga cukup oke, apalagi dengan panoramic sunroof. Tapi gue berharap banget untuk mobil sekelas ini mungkin nantinya gue berharap dikasih option captain seat. Kenapa? Kalau duduk pakai captain seat itu duduk tuh berasa lebih nyaman, ada armrestnya gitu. Meskipun di sini juga dikasih armrest, tapi tetap beda sih. Gue lebih suka kalau joknya captain seat. Gue mau ngasih tahu nih ya, gimana sih cara masuk baris ketiga? Jadi dari sebelah kanan sini tinggal dibuka kayak gini. Nah, sedangkan tadi yang gue bilang kalau joknya captain seat itu akan lebih mudah kan. Dan gue pribadi sebenarnya mobil gue kan juga 3 baris, tapi baris ketiga tuh jarang banget gue pakai. Tapi mas gue apakah nanti mobilnya bakal ganti jadi 2 baris aja? Enggak, gue tetap butuh 3 baris. Cuman baris ketiga tuh gue pakai hanya momen-momen tertentu. Hal selanjutnya gue banyak bahas adalah kenapa di sini tidak dikasih AC. Biasanya kan kalau yang 38 yang bukan CSA, 38 apa comfort ya, berarti bukan CSA. Itu ada blower AC di sini guys. Gue rasa itu cuma buat pembeda. Jadi kalau pengen yang AC-nya sampai situ berarti kalian harus ambil 8 CSA, kalau nggak 39 CSA. Jadi kayak biar jadi pembeda aja. Bukan berarti nggak dingin ya, karena di sini ada blower AC. Karena waktu itu gue pernah pakai ke Bandung, cuman sayangnya gue nggak sempet duduk sampai baris ketiga karena waktu itu baris ketiganya kita lipat. Sekaligus pembuktian, gue pribadi ya, mobil gue juga 3 baris, tapi baris ketiga jarang banget gue pakai. Gue pakai pada saat momen mudik aja. Tapi so far gue pakai ras juga kan 3 baris. Ya kan, itu nggak kepanasan juga di baris ketiga. Atau mungkin kalian yang sudah pakai 38 CSA boleh sharing di kolom komentar. Apakah betul baris ketiga itu nggak terlalu adem? Boleh sharing di kolom komentar ya. Kalau kita pindahin kursi, mobil ini tuh ada peringatan driver seat position adjust. Mau disimpan nggak nih tuh? Ada ya peringatan ya. Oke, simpan. Dia akan menyimpan. Dan sekarang kita coba muter sebentar. Nah, biar nggak beli kucing dalam karung ya teman-teman ya. Tuh, mobil ini dengan tenaga 347 PS cukup nyaman banget. Sensasi mobil listriknya itu dapat banget teman-teman. Gue udah pernah pakai mobil ini waktu itu ke Bandung, sempat ketemu 1:35, 1:40. Tergantung ini ya, tergantung kakinya sekolah apa enggak sih sebenarnya kayak gitu. Wah. Terus kalian kalau test drive sini kalian bisa cobain mobil ini ke sini dan segala macam. Wow.
Gue pribadi bilang ya, kalau misalkan mobil listrik itu kan kayak masih mikirin kan, aduh ngecas di mana dan segala macam. Nah, saya rasa mobil plug-in hybrid itu salah satu yang saat ini paling masuk akal ya. Kalian nggak perlu mikirin ngecasnya di mana, ya kan? Cukup isi bensin aja, dan kalian kalau mau irit pakai mode hybrid HEV aja, gitu. Dan mode berkendaranya juga ada Eco, Normal, Sport. Biar nggak beli kucing dalam karung, saran gue kalian mendingan test drive aja deh. Nah, kalau tadi sudah gue bahas nih apa yang gue suka sama yang nggak gue suka. Sekarang gue ngobrol sama salesnya nih. Dengan Mas siapa nih, Mas? Dengan Andrew. Mas, kita ini ada di mana, Mas? Di Cherry Puri Indah. Ya, patokan paling gampang tuh itu Mall Puri ya. Betul, Mall sana ada Puri. Mall Puri. Ya. Nah, Mas, kasih alasan ya setelah nonton video saya tadi, kenapa harus ambil Cherry 38 Cesa? Kenapa harus mobil ini yang Bapak Ibu beli semua? Karena ini mobil SUV plug-in hybrid paling terjangkau di Indonesia saat ini. Fiturnya juga banyak, udah ada panoramic sunroof, ada ADAS-nya lengkap gitu ya, ada power back door, ada kursi pijit gitu. Makanya lengkap banget Mas mobilnya. Gitu. Nah, ini sekarang pertanyaan klasik ya. Ini kan udah bulan Desember ya. Ada beberapa pasti, aduh gue mendingan tanggung nih, apa gue mendingan beli nanti awal tahun atau ini sekalian gitu. Boleh kasih alasan atau kasih tahu jawabannya. Kapan waktu yang tepat, Mas? Waktu yang tepat untuk Bapak Ibu semua untuk beli mobil ya sekarang gitu. Karena nanti kalau tahun depan harga BBM ada kenaikan, pasti harga mobil juga naik. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan warnanya udah sedikit gitu, dan belum tentu stoknya masih ada nih yang warna, misalkan suka warna putih gitu, belum tentu masih ada. Dan misalkan hitam kayak gitu kan. Gitu. Dan mungkin juga sekedar informasi ya, tahun depan itu rencana untuk yang Bapak Ibu tinggal di daerah luar Jakarta, misalkan Tangerang atau Bekasi gitu ya, itu sudah dikenakan pajak obsen kayak gitu. Kalau sekarang Bapak Ibu beli sekarang, jadi STNK bulan ini tidak dikenakan pajak obsen. Seperti itu, Mas. Pesanku cuma satu, buat Bapak Ibu yang masih bingung, harus apa nih, Mas? Harus kontak Andrew, kontaknya ada di bawah sini, atau datang ke Cherry Puri Indah, bertemu dengan Andrew kasih pelayanan yang terbaik, semuanya. Terima kasih. Nah, teman-teman yang nonton ini banyak banget ya, belum subscribe dulu. Jangan lupa follow Instagram kami berdua, nanti gue taruh di layar. Kalau next pengen dibuat video apa, tinggal komen juga. Barangkali kalau komen di YouTube itu kan lama ya, langsung hubungi nanti klik link WA ada di bawah ini. Terima kasih sudah nonton, bye-bye.